Di sini kita akan berbincang-bincang sedikit nih mengenai olahraga sesuai judulnya ya, podcast olahraga atau Posport. Posport sendiri merupakan podcast pertama dari Kementerian Pemuda dan Olahraga atau yang biasa kita sebut Kemenpora. Tanpa berlama-lama lagi nih, langsung perkenalan aja kali ya. Saya sendiri, Dina Soraya, sebagai moderator 1, serta partner saya, Devinta Mananur Pratiwi, sebagai moderator 2. Dan 2 orang narasumber kita yang merupakan pemuda-pemuda yang aktif olahraga nih, sesuai yang ada di pamflet ya. Mungkin bisa perkenalan diri dulu dari Kang Dominik, lalu dilanjut oleh Kang Surya. Halo, gue Dominik. Gue Dominikus Bagas Gumelar. Terakhir gue di Steamlock dari 2016 sampai 19. Nggak ada sesuatu. Harus meninggalkan Steamlock. Sekarang masih sendiri di sini. Kegiatannya apa nih Kang, kesibukan sekarang gitu? Kesibukan sekarang sih kalau di bidang olahraga sekarang gue lagi ngurus-ngurus pemain ya. Kayak pemain bola gitu, datang-datangin. Mau yang asing, mau yang lokal. Terus main bola juga. Terus ngurusin klub juga, klub sepak bola di Liga 3. Apa tuh Kang, klub apa? Ada Persis Jember di Jawa Timur. Jember. Sama ada beberapa di Jawa Tengah dan di Jakarta. Oh, oke. Lanjut ke Terus, Kang Surya. Apa lagi? Ke Surya aja tuh. Perkenalkan, nama gue Ade Surya Sanjaya, angkatan 2017 di Prodi Manajemen Transportasi. Kalau untuk ditanya kesibukan sih paling gak ada sih, gini-gini aja. Ya latihan basket, mungkin tarkam sana sini, tarik kampung. Bisanya ya udahlah, lanjutin kuliah aja. Gak ada yang spesial. Oh, berarti kegiatannya cuman ini aja Kang. Kalau misalnya lomba-lomba basket gitu belum mulai ya sekarang ya? Masih. Udah ada beberapa sih. Kemarin baru pulang dari Aceh. Piala Pangdam di Aceh. Oh gitu. Masih ya ada udah mulai ada lah. Oke. Di Aceh Kang? Iya, di Aceh kemarin. Piala apa tadi? Piala Pangdam. Oh, itu dapat juara Kang Surya? Ya, alhamdulillah juara 3. Alhamdulillah. Keren. Kirain masih ada kegiatan gitu. Oke, tapi baik-baik semua ya Kang Dom, Kang Surya kabarnya. Ya, alhamdulillah baik. Semoga kalian juga begitu ya. Iya. Kang Dom gimana, kok nggak jawab Kang Dom? Baik nggak? Ada geledek tadi. Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Kelihatan dari mukanya. Cerah banget ya, teh biru-biru gitu kan. Iya, energi biru itu kan positif ya. Kayaknya. Gitu. Ya udah. Sok teh Dina. Nih. Lanjut ke pertanyaan pertama ya. Menurut Kang Dom dan Kang Surya nih, olahraga itu apa sih? Mungkin dari Kang Dom dulu. Surya dulu deh. Kang Surya dulu. Tadi kan yang Surya dulu. Nah. Pertama tadi Kang Dom. Olahraga ya. Kalau menurutku pribadi sih itu kebutuhan ya. Karena aku emang dari kecil kan memang udah olahraga, sempet juga pindah-pindah cabang olahraga gitu. Kalau boleh cerita sedikit sih, dulu dari kecilnya sempat diajari main volley, terus sempat aku ikut klub renang dulu. Sempat ikut klub renang 4-5 tahunan lah. Habis dari situ sempat ikut bola kaki. Nah, ini ada story lumayan mengecewakan sih sebenarnya. Jadi dulu tuh sempat ikut bola kaki, udah sempat mewakilin Sumut lah untuk kejuaraan se-Indonesia. Itu aku umur 14 tahun kalau nggak salah. 14 tahun apa 15 tahun dulu gitu. Nah, posisi kan kiper nih dulu, udah sampai nasional lah, main di Semarang. Sempat juga dapat tawaran beasiswa di Ragunan.
Nah, ya information sedikit, satu angkatan sama Evan Dimas lah di Ragunan dulu sempat. Karena pas turnamen itu ya bareng sama kayak Evan Dimas, ya rombongan-rombongan mereka gitu. Cuman pas dapat beasiswa itu orang tua nggak ngizinin. Jadi berhenti bola kaki di situ. Nah, masuk basketnya itu pas SMA kelas 2 baru masuk basket. Jadi kalau ditanya pendapat tentang olahraga, ya olahraga itu udah semuanya lah, segalanya buat aku gitu. Karena tiap hari ya olahraga gitu. Kadang jogging, nge-gym, segala macem. Gitu sih menurut aku. Kalau buat Kang Dom gimana? Kang di mute, Kang. Mute dong. Olahraga ada 3 menurut gua. Sehat, uang, teman. Kenapa gue bilang sehat? Ya kita tahu lah, olahraga itu yang jelas orang-orang taunya buat sehat. Yang kedua, teman. Kenapa gue bilang teman? Karena setelah dulu gue mulai olahraga tuh sukanya malah kasti kan. Kasti awal-awal tapi nggak begitu diterusin. Pindah waktu di Steamlock gue ikut handball. Sampai ada satu kejadian. Nah ini nih kejadian yang merubah segalanya nih. Di kejadian itu ya ada Surya yang di sebelah nih juga tahu kejadian itu buat semuanya berubah. Udah dari situ sampai akhirnya tidak bisa melanjutkan dan sebagainya macam. Dulu sempat bilang, aduh kalau dari olahraga kayaknya nggak bakalan hidup. Tapi sekarang kebalikan. Dihidupi oleh olahraga. Karena ya itu, orang misalnya udah dari olahraga, nggak mungkin jauh-jauh dapat teman dari olahraga. Jadi dulu iseng-iseng ikut PAN biasa, main bola. Dari nggak bisa main bola sama sekali, ketemu anak-anak kumpulan fun football, ketemu orang-orang baru, akhirnya di situ kebukalah, ketemu pemain timnas. Ada Valeron, ada Atala Rehan, ada Egy Melgiansyah waktu belum berangkat, ketemu sama mereka, diajak main, ketemu Selebritis FC, ketemu lagi keluarga baru. Jadi ya olahraga itu bisa menghasilkan juga, makanya sehat, teman dan uang, karena menurut gue olahraga juga bisa menghasilkan uang kalau lu terusin juga hobi lu gitu sih. Berarti olahraga nggak cuma bikin sehat ya, Kang? Bisa punya relasi juga ya? Nah, betul. Oke deh. Tapi Kang Dom sama Kang Surya ini dari olahraga nih apa yang tadi Kang Dom bilang ya, menghasilkan. Itu maksudnya kalau ada perlombaan kayak gitu ya maksudnya, Kang? Ya, kalau Surya mungkin secara menghasilkan itu lewat perlombaan. Kalau gue sih lebih ke, karena gue udah tua ya, kita ngomongin umurnya, gue udah tua sih, mau terjun lagi. Ya gue sadar diri biar yang lebih tua ngomong gitu kan. Ya kalau menurut gue punya keterbatasan di mata, tapi kalau misalnya gue bisa membantu orang buat menuju cita-citanya, kenapa enggak? Karena menurut gue kalau lu seneng olahraga, ya jangan lu tinggalin, mending lu kembangin gitu aja. Iya benar. Oke. Terus kan sekarang tuh kan pandemi COVID-19 nih mengharuskan kita buat olahraga ya Kang ya. Karena mau nggak mau kan takut virus masuk nih kan ke tubuh kita. Jadi kita harus imbangi dengan olahraga. Nah, menurut Kang Dom sama Kang Surya, di masa pandemi ini tuh olahraga tuh penting nggak? Terus alasannya kenapa? Kenapa olahraga itu harus penting? Harus kita lakuin gitu di masa pandemi. Boleh dijawab dulu mungkin dari Kang Surya ya. Silakan Kang. Penting sih karena ya olahraga pasti kan sehat gitu kan. Ya balik lagi di imun sih emang. Sebenarnya mau sekuat apapun kita olahraga kalau imunnya juga kita nggak bahagia lah bahasanya kan. Imun itu kan kalau kita bahagia juga imun juga bagus kan. Betul Kang.
Jadi ya olahraga di masa pandemik ini untuk kondisi tubuh cukup penting sih. Ya lebih bagus olahraga di rumah hanya sekedar ya mungkin push up, sit up, ya olahraga-olahraga kecil aja untuk kebugaran badan aja gitu. Karena di masa pandemik ini virus juga banyak, kondisi juga nggak stabil kan. Terkadang juga kita makan juga seenaknya, nggak sesuai sama porsinya, nggak sesuai sama kebutuhan badan, gitu kan. Ya sebisa mungkin olahraga ya mungkin seminggu 2 atau seminggu 3 kali juga udah cukup sih kalau menurut aku. Oke. Berarti nggak usah olahraga yang berat-berat ya. Workout biasa gitu juga udah Ya workout olahraga. ringan-ringan aja. Yang Kayak ini yang tuh. kemarin ada ngadain kan. Oh iya iya ada. Ya, kayak kalau dari Kang Dom kan, gimana nih menurut Kang Dom? Olahraga pas pandemi itu penting banget sih menurut gua. Karena gini ya, lu pandemi gini lu nggak bisa kemana-mana, tapi lu bisa ngabisin waktu lu di rumah. Kalau lu cuma ngikutin alur kayak lu cuma kerja, makan, yang ada bukannya sehat. Pertama badan lu bakalan tambah besar, yang kedua itu lu juga bakalan lebih gampang masuk penyakit. Jadi kalau pandemi sih saran gue ya bukan olahraga kecil aja. Kalau misalnya oke, boleh dari Senin sampai Jumat lu kerja lo olahraga kecil, tapi misalkan di Sabtu Minggu lu nyari sesuatu yang benar-benar bisa nguras tenaga lu, kayak misalnya bilu lari, ya lu lari lah minimal 5 kilo kah atau 2 kilo, santai aja, bisa lari bisa jalan. Karena kalau misalnya lu nggak olahraga di masa pandemi gini, itu virus lagi jahat, lu batuk sekalipun sekarang lu bakalan dilihat sama orang. Padahal lu cuma batuk ataupun bersin. Kalau misalnya buat daya tahan tubuh, untuk seminggu 2 kali itu menurut gua bagus banget sih. Seminggu 2 kali, kalau nggak sekali, dengan workout yang berat lah. Tapi kalau misalnya setiap hari, bisa aja cuma lu lari. Bisa kata lu kalau misalnya rumah lu ada tangga, lu cuma bisa naik turun tangga aja. Sehari lu naik turun 10 kali atau 5 kali, 3 itu udah termasuk olahraga menurut gua. Karena imun ya paling penting sih. Masa kayak gini, mana cuaca juga nggak jelas. Gitu. Oke. Sama ya Kang Dom sama Kang Surya. Yang penting olahraganya ringan aja, jangan terlalu ngebebanin ke diri sendiri. Oke, lanjut. Mbak Tedina. Biasanya nih ya, kalau buat Kang Dom sama Kang Surya, kalau olahraga, itu makan dulu atau enggak sih? Soalnya kan biasanya ada orang yang makan dulu nih, baru udah makan, terus olahraga, habis itu lemas, habis itu makan lagi. Sama aja. Contohnya kita. Contohnya kita berdua. Iya. Boleh dijawab? Serah siapa duluan. Siapa dulu nih? Lo bagus tuh. Ya udah duluan dong. Kang Dom dulu. Begini, kalau menurut gua tuh yang tadi Dina bilang sebelum olahraga makan, setelah olahraga makan, itu sebenarnya yang bagus kayak gitu. Yang bagus kayak gitu. Jadi sebelum olahraga, jadi lebih baik tuh setengah jam atau 1 jam, 45 menit yang paling bagus. Jadi karena yang paling bagus tuh 45 menit, jadi sebelum lu olahraga, lu siapin tenaga lu dulu nih. Kayaknya misalnya lu makan berat, tapi jangan sampai kenyang banget ya. Kalau 45 menit itu nggak bakalan turun kalau lu kenyang banget, yang ada keluar di tengah jalan. Nah, pokoknya lu makan sekenyang lu, cukup kenyang tapi nggak kenyang banget, ya standar lah. Di situ lu olahraga bener-bener sepanjang jalan lu cuma boleh minum air putih. Kalau lu haus lu minum. Kalau udah selesai lu ngelakuin pendinginan terus makan lagi. Tapi perbedaannya di sini. Lu makan setelah olahraga itu makanan yang bisa balikin badan lu lagi biar fit. Kayak misalnya sebenarnya ada yang salah saat orang bilang setelah olahraga itu nggak boleh makan manis. Itu salah. Sebenarnya justru setelah olahraga, yang gue tahu sekarang, yang orang-orang sekitar gue bilang, harus kita kayak makan manis. Kenapa pisang yang diambil buat setelah kita olahraga, pisang itu
manis, kita tahu lah. Walaupun kadang ada yang seret tuh, kalau misalnya lu dapat pisang dari mana tuh seret. Pisang itu manis dan dia bisa balikin kadar gula. Karena sebenarnya kalau olahraga yang kurang tuh kadar gula. Yang kebuang itu kadar gula. Jadi saran gue kalau misalnya lu pengen olahraga, 45 menit sebelum lu olahraga, lu makan. Pas olahraga, lu cuma minum air putih. Setelah olahraga, lu makan yang manis-manis. Tapi dengan takaran. Jangan kalap lagi. Percuma olahraga lu. Itu aja sih. Kalau dari gue. Kalau dari gue sih ya, tips dari gue, ini tergantung mau olahraga seperti apa. Gitu. Kalau memang mau olahraga berat, lebih baik makan dulu 1 jam sebelum memulai olahraga gitu. Karena biar punya tenaga juga, nutrisi yang baik gitu kan. Makan dulu, beres latihan, nah nggak usah makan buah aja. Ya balik sama kayak Dom tadi gitu. Nambahkan stamina gitu, makan buah atau di sela-sela olahraga juga pisang juga itu dibutuhkan karena ada juga beberapa atlet ya kalau kita lihat di TV juga terkadang mereka tanding di sela-sela istirahat itu pasti ada yang makan pisang. Nah, itu nambah tenaga juga gitu kan. Makanya kalau ditanya tadi makan dulu atau malah sesudah latihan baru makan ya tergantung kalian olahraganya mau apa gitu. Kalau memang olahraganya ya ringan, santai aja gitu. Ya makan juga setelah olahraga kalau memang kalian mau hewan-hewan aja ya silakan gitu kan. Cuman kalau olahraganya berat ya disarankan ya makan dulu 1 jam sebelum latihan kita makan dulu untuk nambahkan tenaga. Olahraga setelah itu baru makan buah untuk membalikan stamina-nya lagi. Ya di balik itu ya mungkin dengan istirahat yang cukup ya. Jangan begadang mungkin, nah itu yang paling penting karena mau olahraga sekuat kayak manapun kalau cara kita pola kita tidur kita berantakan itu nol besar sih kalau menurut aku. Itu aja sih. Oke, Kang. Berarti tergantung ya olahraganya mau olahraga apa dulu ya. Santai aja gitu ya. Jadi dibawa santai aja. Benar. Jadi tahu nih Teh, Tina, iya kita jadi tahu ilmu gitu kan. Kalau sebenarnya makan makanan manis habis olahraga tuh boleh Teh. Iya, tapi jangan yang Tapi jangan kalah ya. Jangan satu loyang gitu jangan. Jangan kue Jangan ya, dong. benar jangan kue. Jangan dong. Oke. Kan tadi Kang Dom sama Kang Surya bilang tuh selama pandemi kita olahraganya ringan-ringan aja, workout. Nah, selama pandemi yang kurang lebih 1 tahun terakhir ini, olahraga Kang Surya sama Kang Dom tuh apa aja yang udah dilakuin nih? Boleh dari Kang Dom dulu deh. Olahraga 1 tahun belakang. Selama pandemi aja gitu Kang. Selama pandemi kemarin. Selama pandemi kemarin gue malah rajin olahraga ya nggak biasa olahraga tuh kan. Oh gitu. Gue kemarin tuh ada kegiatan gue main bola. Itu yang pertama. Terus ada jogging. Jadi jogging track lah. Terus ada climbing. Itu olahraga baru bagi gue. Climbing. Selama pandemi. Ya. Kalau gue sih itu, tapi yang paling rutin ya bola, lari. Oh gitu. Berarti Kang Dom nggak ini ya, nggak workout yang di YouTube gitu ya Kang? Ngapain? Iya kan saya kan cewek-cewek gitu biasanya. Lebih baik kita sehat dengan kapasitas kita sendiri sih. Caranya Mbak. Daripada ngikutin workout yang sebelah tuh. Ya. Oke, kalau Kang Surya kan? Kalau aku malah ini di luar basket ya. Kalau aku malah dibilang rutin sih enggak, cuman ya nge-gym masih, nge-gym doang gitu. Oh, nge-gym. Paling sisanya ya workout di rumah lah paling, sekedar push up, sit up, malah kalau dibilang jogging aku nggak pernah malah. Padahal dibilang aku main basket kan. Di main basket tuh stamina tubuh itu dibutuhkan banget malah. Cuman dibilang jogging bisa dibilang nggak pernah. Belum tentu juga 2 minggu sekali belum tentu juga. Sebulan sekali belum tentu juga. Jadi kayak yang
ya udah paling untuk ngelatih tubuh ya cuman sekedar nge-gym ngelatih otot kaki aja sih. Otot kaki sama otot lengan itu doang. Ya di rumah cuman sekedar push up, sit up, pull up, main skipping, yang gitu-gitu aja sih. Jadi malah yang jogging mah kalau aku yang nggak pernah. Nggak apa-apa, yang Itu aja penting sih. gerak kan ya Kang ya. Yang penting kan Ya, gerak. yang penting gerak, sedikit membakar lemak-lemak jahat Iya. di dalam tubuh gitu loh. Yang rebahan terus. Kaum rebahan. Balikan kita sekarang. Ini gimana? Sobat Surya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan sesuai yang ada di pamflet ya nih, kan Kang Surya pakai baju basketnya, terus Kang Dom pakai futsal atau sepak bola itu. Nah, kenapa Kang Dom sama Kang Surya milih olahraga itu sebagai olahraga yang digelutin atau yang difavoritin? Boleh dari Kang Surya dulu deh. Nih, kalau ditanya ini sih, ini ada cerita menurut aku lucu sih sebenarnya. Jadi kan nyambung sama yang tadi kan tadi aku ada cerita yang aku tadi itu di cabang bola kaki yang sempat dapat beasiswa tadi itu kan. Jadi sempat stop lah karena beasiswa itu nggak diizinin sama orang tua untuk sekolah di luar kota. Jadi masuklah aku sekolah di salah satu SMA swasta di Medan, SMA Dharmawangsa. Di situ juga sebenarnya aku mau gabung sama tim futsalnya gitu sebagai kiper. Cuman pas ospek ada kakak yang mencuri perhatian nih. Ada salah satu kakak saudara yang mencuri perhatian. Jadi pas perkenalan ospek, perkenalan eskul, ada salah satu anak basketnya narik aku nih, badanmu tinggi kali nih, gitulah bahasanya kan. Masuk basket lah. Aduh bang, nggak bisa main basket. Aku mau masuk futsal. Udah main basket, ceweknya banyak, cantik-cantik gitu bilangnya. Terus aku tanya lah ya kan, bang, itu kakak itu Kak Dinda, namanya Kak Dinda. Kak Dinda ikut eskul basket ya? Oh, suka sama Kak Dinda kan kata. Iya cantik gitu ikan kan. Kenalin lah bang, ya udah masuk basket dulu nanti aku kenalin. Nah dari situlah aku masuk basket. Yang sekedar hanya mau deketin si cewek ini, jadi malah kayak yang nyaman di dalamnya gitu. Itu juga pas kelas 1 nggak langsung kayak yang rutin latihan, enggak, malah sebulan sekali aku cuma latihan karena ya cuma sekedar mau deket sama cewek ini aja gitu. Rupanya pas SMA kelas 2 dengan pelatih baru diganti, ada SMA manggil pelatih baru, ditantang lah sama si coachnya ini. Saya berani tantang kamu. Kalau memang kamu bisa berhenti dulu bola kaki selama 2 bulan dan fokus di basket, saya jamin apa yang kamu mau selama ini bakal dapat, kata dia gitu kan. Dalam kurung itu, basket ini ternyata kalau menurut saya ya, yang selama saya lakuin dari basket dan bola kaki, untuk event ini ternyata menurutku lebih wah gitu karena gembor sana sininya di basket itu lebih oke gitu. Terus juga ya kalau bola kaki juga kan ya mungkin bisa dibilang sudut pandang dari sekarang itu kalau aku ya dari sudut pandang basket sangat-sangat oke sih gitu. Pas event pertama itu yang gara-gara kenapa aku bisa plak jatuh cinta ke basket itu pas event DBL gitu kan. Karena kayak yang di bola kaki juga kan gak ada event mungkin dari satu tim ini selain tim basketnya yang bertanding ada tim dancernya juga yang bertanding gitu. Eh, Mungkin event yang berbeda yang baru aku jalani gitu. Jadi kayak yang berpendapat wah banget nih eventnya gitu kan. Jadi kayak yang wah ternyata seru juga ya basket ya. Boleh juga dicoba gitu. Nah, dengan coba-coba itu ya jadi lengket sekarang. Malah jadi ya udah gitu jalan sehari-hariku gitu, kesehari-harian malah menjadi basket. Bola kaki jadi mungkin sekedar
kayak yang ya futsal gitu, fun futsal juga boleh ya. Beberapa kali di Bandung juga fun futsal sama Kang Dom juga pernah ya. Jadi ibaratnya bola kaki udah sekedar happy fun, jadi basket itu malah yang jadi utama. Tapi kenapa, pertanyaannya lagi, kenapa jadi masuk ke dunia basket ya gara-gara ketidaksengajaan. Karena pengen deketin cewek ini tadi. Gitu loh. Gara-gara cewek ya Kang bisa Iya. nyaman sekarang keren banget. Gara-gara cewek bisa dapat penghargaan. Iya, gara-gara Awalnya cewek. itu. Berarti bener kata Kang Dom di awal tadi ya, olahraga itu teman, uang, sehat. Benar. Ya? Benar. Benar. Itu sih story dari aku. Oke. Kalau dari Kang Dom, kenapa bisa jatuh cinta sama futsal, sepak bola? Itu sebenarnya kalau suka bola sih gue dari kecil ya. Maksud gue kayak, oke, gue suka bola nih dari kecil, bisa main dan sebagainya macam. Tapi setelah ya gue tahu gue punya kekurangan di mata, sempet ngelupain lah olahraga itu. Sampai nanti di kampus sendiri waktu itu gue nemuin olahraga baru. Gue orangnya suka coba-coba kalau olahraga. Semua olahraga gue coba di handball sampai terjadi suatu kecelakaan dan sebagainya macam. Ngelihat bola tuh enak, balik lagi ke bola itu dari temen, dari ngajak fun biasa, tapi lama-lama ke turnamen dan sebagainya macam. Di situ kayak ada tingkatan, gue sekarang udah turun di bola, masa ya gue nggak bisa ketemu idola. Jujur dulu gue pertama kali mau masuk fun football dan balik ke bola tuh gue baru tahu di Indonesia tuh cewek bisa main bola. Dan pertama kali yang gue tonton itu ada namanya Persija Putri, pemain Persija Putri. Bukan Anggi ya? Bukan. Jadi Persija Putri. Terus gue bilang, gue ngefans nih sama dia. Gue udah main-main fun football dan sebagainya macam. Masa nggak bisa sih ketemu dia? Nah dari situ sama. Ke Surya, kalau Surya kan beda, dia lebih ke kakak tingkatnya kan. Kalau gue lebih ke, ini idola gue, masa gue nggak bisa ketemu sih? Main kesana kemari, sampai ada satu momen gue diundang sama Persija. Waktu itu lagi bahas karena gue udah turun jadi agen, gue bahas pemain. Terakhir itu ada pelepasan pemain Jakarta sebelum ke Papua, PON. Di situ gue ketemu orang itu sebelum dia TC pengen ke PON itu, gue ketemu idola gue yang dulu gue cuma ngeliat, ini di YouTube gini, ini orang di IG gini, terus di luar gini kata orang. Oke. Gue ketemu, pertama kali emang gue takut sih kalau ketemu orang baru kan. Diem ketemu, gak nyangka kenalan. Dari situ malah merembet ke beberapa pemain timnas putri, dan sampai sekarang malah kita yang dulunya gue fans sekarang malah jadi teman gue. Kayak beberapa, kayak ada Zamus, ada Anggita, ada Basia, ada Uyung, kalau orang-orang Bandung tahu, itu malah kita jadi satu circle. Sampai dari situ kenal cowoknya juga ternyata para pemain bola juga. Kayak ada Abdul Aziz, ada Gianzola, ada Febri. Nah dari situ malah, gue nggak salah olahraga nih. Dulu gue ngeliatin orang, sekarang gue bisa sama mereka. Nah kenapa gue makin jatuh cinta sama bola? Olahraga di dunia yang benar-benar disaksiin sama semua orang dan orang-orang suka dari tua sampai muda itu sepak bola. Mungkin nomor 2 ada orang bilang enggak, nomor 2 tuh ada yang lain-lain, ada volley dan sebagainya. Menurut gua 2 olahraga yang bisa menyatukan tuh cuman bola dan basket. Kalau di barat kayak benua Amerika, khususnya di Amerika atau di Filipina, mereka disatukan oleh basket. Kalau kita seluruh dunia, apalagi Indonesia, kita tahu fanatiknya gimana, kita disatukan oleh sepak bola. Jadi gue bilang di awal, kalau lu senang sama hobi lu takunin, lu bakalan sayang sama mobil. Itu aja sih. Keren. Kalau Kang Dom ini bedanya sama Kang Surya, Kang Dom ini lebih ke idola ya? Ya. Berarti udah jadi satu circle gitu, Kang?
Iya, jadi satu circle. Keren banget. Ya itu jadinya ya sekarang kayak di Instagram dan sebagainya macam lu bisa lihat sih, bukannya sombong. Jadi sekarang circle-nya ya bismillah aja, gue ngikut aja sama mereka centang biru juga. Iya, oke. Gue diajarin sombong sama Surya kok. Gue yang kena. Kalau Kang Dom tuh terjun di dunia sepak bola ini udah berapa lama sih, Kang? Berarti kan kalau Kang Surya kan 2 SMA. Dari basket kan, kelas 2 SMA. Kalau Kang Dom? Terjun di dunia bola ini, gue sekarang statusnya sebagai agen. Sebenarnya terjun di dunia bola ada cerita juga sih sebenarnya. Pertama kali gue terjun di dunia ini sebagai agen, gue ditipu udah jauh-jauh ke Surabaya. Sampai sana ternyata orang yang gak ada, cuman bilangnya ketemu, ternyata itu seminar. Malah di situ gue ketemu agen besar Indonesia, sempat kerja sama dia, sampai sekarang pun masih kerja sama dia, dan malah ya itu sekitar baru sebulan ya, nggak deh, 3 bulan, setahun lah. Udah lama ya? Dari pandemi. Ya. Oke. Hikmahnya ya, walaupun awalnya ditipu, terus jadi... Tapi sekarang kan hasilnya keren banget, Kang Dom. Hasilnya gedean Surya sih kayaknya daripada gue. Apa lagi? Gue lagi yang sama-sama keren kok, Kang Surya, Kang Dom semua keren. Oke, kan yang seperti yang kita tahu ya, di Stimlok itu kan punya UKM olahraga nih. Ya kan ada futsal, ada badminton, basket juga ada. Nah, menurut pandangan dari Kang Surya sama Kang Dom, UKM semua cabang olahraga di Stimlok dari awal Kang Surya sama Kang Dominik masuk jadi mahasiswa nih di Stimlok sampai sekarang, itu ada perkembangan nggak sih, Kang? Apa stuck nih kayak gini-gini aja gitu? Dari Kang Surya dulu boleh. Menurut aku ya, malah menurut aku nggak mau bahas UKM lain, tapi aku mau bahas basketnya aja. Kalau untuk UKM aku ya, UKM basket mungkin stuck. Mungkin menurut pandangan setiap UKM kayak gitu ya, apalagi yang olahraga. Karena jatah untuk kita latihan di GOR itu hanya Senin dan Kamis. Gitu loh, hanya Senin dan Kamis ya kita dapat apa? Gitu. Latihan hari Senin yang saya ingat basket, badminton, sama handball kalau nggak salah. Ya latihannya cuma sehari. Mau dapet pinter apa gitu kan. Pelengok aja lah udah. Tinggu aja lah. Sedangkan kayak futsal terkadang juga kan dia ikut juga hari Senin, ya syukur alhamdulillah gitu. Kami mau nyisip hari Kamis juga udah nggak bisa karena kan full gitu. Dipakai juga terkadang sama yayasan. Jadi ya stuck di situ aja, terpaksa juga ya kalau memang mau maju ya pasti kita terpaksa nyewa GOR lagi di luar, cari lapangan lagi, ya ngeluarin uang lah pasti gitu kan, berkorban sedikit demi kampus gitu. Cuman ya itu setiap kita minta Pak nggak bisa nih kita dilebihin harinya gitu, kita 3 hari, sebelah juga 3 hari ya, cuman jawabannya ya sesuai gitu ya, dimaklumi lah karena kan umat sebelah lebih banyak gitu kan, umatnya lebih banyak gitu ya, kita maklumi juga ya. Menurut aku ya stuck di situ aja sih, nggak, ya mungkin meningkat sedikit lah, mungkin meningkat sedikit kayak di basket mungkin udah bisa ikut Battle of Campus gitu, masuk 12 besar se-Bandung Raya gitu ya udah oke gitu kan, kampus pertama kali dia ikut udah masuk 12 besar di se-Bandung Raya ya udah oke banget sih kalau menurut. Oke. Ada perkembangan sedikit ya kalau buat basket karena Ya, ada sedikit. halamannya cuma di situ ya, Kang, berarti peminjaman GOR itu ya. Jadi terbatas ya waktu latihan. Cuman kalau misalnya Stimlok mau ada kayak turnamen gitu kan latihannya tetap di GOR, apa nyewa GOR di luar? Kami juga ada latihan di tempat lain sih, kayak hari Minggu juga kami latihan di GOR Pajajaran. Hari Kamisnya itu di GOR Cibadak kalau nggak salah. Kalau seingat saya ya di Cibadak
di Jalan Cibadak gitu. Jadi untuk latihan tambahannya itu di hari Minggu sama hari Kamis. Itu di Gor Cibadak sama di Gor Pajajaran. Hari Senin baru di kampus. Oke. Itu sih kalau di basket. Semoga nanti pas offline ada kebijakan baru deh. Jadi biar bisa. Nah, itu yang ditunggu. Iya kan ya Kang, Itu yang latihannya. ditunggu. Oke, kalau Kang Dom? Olahraga UKM di kampus. Menurut gua kalau dibilang lebih pedas kayaknya gue bisa bilang kita tuh ketinggalan kalau dari UKM. Kenapa? Kalau tadi Surya bilang kita keterbatasan di lapangan atau di fasilitas. Sebenarnya itu pandangan yang harus kita ubah sih menurut gua. Nggak salah kampusnya juga. Nah, kita tahu lah, sekarang gini aja. Kita punya kampus yang kayak gitu dulu, yang satu gor bisa dipakai rame-rame. Harusnya di sini, ini juga buat masukan buat BEM dan UKM yang lain sih. Kalian harus ngembangin diri sih, karena UKM itu kan benar-benar eksploitasi bakat kalian kan, di luar pendidikan kalian. Kalian punya bakat apa, kalian kembangin di situ. Saran gua, kalau misalnya di bidang olahraga kan kalian olahraga itu nggak mungkin 1-2 orang. Dulu gue handball ngikut handball sampai handball akhirnya bubar gara-gara kekurangan orang. Itu dulu masalahnya. Waktu itu Kang Mufli, beberapa pemain anak-anak kita banyak yang keluar, terus karena isinya waktu itu 15 dan 16, akhirnya ke bawahnya nggak ada orang dan bubar kalau gitu. Nah itu salah dari menurut gue manajemen strukturalnya dari UKM itu salah. Harusnya kalau misalnya kalian mau turnamen dan sebagainya macam atau kalian mau latihan lebih baik kayak basket. Gue kenapa bilang waktu zaman gue itu lebih seneng kayak basket? Basket di zamannya Surya itu mereka mau nyewa, maksudnya kayak mau nyewa tempat olahraga lain di luar atau mau latihan di mana bareng-bareng atau kayak gimana. Tapi di balik itu ada sosok dosen yang mendukung olahraga tersebut. Ya, secara garis besar, kalau UKM lo mau maju, harus ada orang yang mau support dan orang yang benar-benar sayang sama UKM lo itu. Kalau misalnya lu punya bakat, teman-teman lu punya bakat, tapi nggak ada support, ya sama juga bohong. Karena menurut gua ya UKM paling maju di Stimlok sampai saat ini, kalau di bidang olahraga gue ngakuin itu dari basket. Karena mereka ada yang support dan orang-orangnya yang disupport itu kayak dulu angkatannya Surya, nggak tahu ya ke bawah-bawah, menurut gue juga harusnya menjaga tren itu. Harusnya kalian lebih, gue disupport, gue juga nunjukin. Sekarang semua kampus pun kalau dibilang diwadahin tuh enggak. Mereka lebih sering buat klub sendiri. Mereka misalnya kalau di gua ya, karena gua di bola dan gua udah muter beberapa kampus dan banyak diundang itu, mereka gua tanya, lu latihan di kampus? Enggak. Kita buat satu klub, Bang. Ada kasnya. Kita ikut turnamen-turnamen bawa nama kampus itu. Kalau enggak, kita buat nama fun lain atau futsal dan sebagainya macam. Mereka dari situ nyari duit di turnamen buat masukin kas mereka. Jadi mereka kurang, mereka latihan, makin lama mereka akan kompak sendiri. Sekarang kalau misalnya kita mau nyaingin UPI mereka difasilitasi. Tapi di bidang futsalnya pun belum tentu banyak pemain UPI yang menjadi profesional. Ya karena itu lebih baik lu belajar di luar, maksudnya lu benar-benar kembangin bakat lu di UKM itu, jangan sampai gara-gara cuma satu permasalahan lu nggak bisa ngembangin itu. Rata-rata karir pemain ya anjir di situ. Lu punya bakat nih, tapi lu ya kayak Surya bilang tadi, ya basket harusnya olahraga setahu gue tuh minimal 4-3 jam. Itu baru bisa maksimal. Atau 5 jam lah. Dari pemanasan sampai pendinginan. Nah sekarang dari basket sama futsal sama handball kemarin kita cuma dapat waktu 1 jam. Kadang itu juga ada yang ngaret. Jadi cuma main 30 menit. Nah itu yang harus dihilangin juga. Karena kalau lo mau ngembangin ya lo harus ini sendiri sih. Usaha sendiri. Jangan menyalahkan, aduh ini BEM gimana sih ngatur jadwal dan sebagainya macam. Atau enggak, aduh ini UKM gimana sih jadwalnya
ancur-ancuran. Nah, sebenarnya lo harus inisiatif sendiri, jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu nggak bakalan maju. Gitu sih. Oke, makanya semoga nanti offline ya ada kita lebih maju lagi gitu daripada sekarang ya kan. Karena mau nggak mau sadar diri sendiri ya Kang ya, UKM itu sendiri ya. Kalau misalnya nggak Nah, ada pergerakan ya stuck terus gitu. Oke Kang. Nih, karena udah ngomong-ngomong masalah kampus ya, kita kan dari BEM punya proker rutin nih, yang tiap tahunnya tuh diadain dan melibatkan mahasiswa Stimlok sendiri ya, Liga BEM. Nah, ada nggak sih pandangan atau masukan yang seharusnya kita lakuin karena pengganti proker Liga BEM gitu, biar kelihatan ada proker yang aktif lagi walaupun kita tuh online gitu. Saya kan nggak memungkinkan juga ya, apalagi nanti kalau misalnya kita offline juga, dengan kapasitas GOR yang segitu kan nggak mungkin semua rakyat kampus tuh masuk ke dalam GOR gitu. Mungkin ada sedikit masukan atau pandangan apa gitu dari kakang-kakang sekalian. Dari Kang Dong dulu deh. aduh dari gue ya, kegiatan yang bisa mengganti Liga BEM. Liga BEM itu emang udah jadi jati diri sih menurut gue kalau antar UKM. Gengsinya emang paling gede di situ, antar angkatan, antar prodi apalagi. Di Iya. situ kalau dibilang program pengganti sebenarnya nggak ada yang bisa gantiin Liga BEM. Karena olahraga offline itu emang paling diminati, maksudnya bisa ditonton, bisa kerasa atmosfernya, bisa kerasa cederanya, bisa kerasa sebenarnya kita bisa ngerasain kalau offline. Tapi kalau misalnya kalian punya program sekarang ingin dilaksanakan pengganti Liga BEM, saran gue kalian bisa tetap manfaatin UKM-UKM tersebut. Jadi bisa aja kayak lu cari nih 1 KM pasti ada dong yang kayak misalnya Surya di basket. Masa dari daerahnya dia nggak ada orang-orang. Sekarang kita pakai HP pada canggih-canggih kan. Kita punya e-mobile, kita punya ya pokoknya pakai secara mobile lah. Basket juga sekarang ada game yang dari basket. Kenapa nggak kita manfaatkan kayak di yang gue kecimpung sekarang di Liga Indonesia, mereka ada offline-nya, itu pertandingan langsung, ada online-nya, yaitu PES. Tapi dengan susunan pemain, dengan overall ratingnya sama. Jadi kenapa nggak basket? Misalnya kalian yang jago basket, terus juga bisa jago main gamenya basket, pasti secara garis besar bisa dong main game basket, udah gitu jago basket. Apalagi yang sebelah nih, sudah main NBA jago loh. Harusnya kalian optimalin di situ. Di game-game kayak gitu kan kalian bisa diadu kayak Deontay atau kayak eFootball atau ePES. Kalian tetap laksanain kayak gitu. Jadi walaupun nggak ada pemasukan, kalian bisa ngelakuin pendaftaran dari situ. Jadi ada pendaftaran e-mobile, kayak basket NBA ataupun PES atau olahraga yang lain. Kayak kemarin kan kalau nggak salah kayak e-sport juga kalian juga lebih sukses kan. Tapi kan e-sport secara garis besar itu game, bukan yang benar-benar ngasah bakat kalian. Kenapa nggak kalian coba untuk di virtualkan? Nah, terus yang kedua, ini doa gue dan semoga tahun depan kita bisa ngelihat Liga BEM offline, dan kalau misalnya ada rezeki atau nggak ada halangan, gue bakalan ke sana ke kampus dahulu menonton. Kalian harus culik ide DBL kemarin, DBL-nya angkatannya Surya. Oke. Itu dulu Pandey sama Surya datengin sponsor. Kenapa di Stimlok itu kalau misalnya ada acara itu sepi? Karena anak-anak menganggap itu acara nggak bakal berkesan. Kalian ubah mindsetnya. Kalau misalnya kalian mau ada Liga BEM, kalian cari sponsor. Sama saran gua di IG atau kalian punya video, jadi setiap pertandingan kalian upload di YouTube. Di situ bakal
eh, lebih menjual. Oh iya, ini aktif kalau ada penontonnya. Dan kita tahu kalau misalnya Himaporta dan Himagis itu eh, ketemu di dalam Liga BEM, pasti duel lambang di dada itu sangat besar kan ya. Karena gue dan Surya udah pernah ngalamin. Kalian kalau misalnya dulu kan kita Liga BEM, angkatan gue sama angkatan Surya itu kayak flare dan sebagainya macam itu kita bebaskan. Akhir-akhir ini karena ada yang sesak dan sebagainya macam nggak kita lanjutkan. Momen-momen seperti itu yang harus kalian ambil. Kalian ambil, kalian upload, kalian ambil, kalian upload. Jadi orang harusnya mengenal kampus tuh lebih baik dari militasi orang-orangnya daripada dari olahraganya. Olahraganya bakalan cepat dikenal kok kalau misalnya orang-orangnya kreatif, penontonnya. Lu jual di situ, terus lu kasih feedback, lu kasih juga sponsor, jalan Liga BEM. Dan lebih menarik. Gitu aja sih. Gak tahu dari sudah gimana buat Liga BEM? Kalau dari aku ada setujunya juga sih masukan dari Kang Dom ya. Cuman emang benar Liga BEM itu nggak tergantikan sih sebenarnya. Wah, kangen parah sama euforia Liga BEM itu, serius. Udah hampir Kangen 2 tahun parah. ya kita nggak Liga Iya, BEM. 2 tahun gitu. 2 tahun juga aku nggak ngerasain juara basket. Gimana ya? Kangen euforianya gitu kita main dengan supporter jurusan yang wah gitu dari Himagis yang bawa snare, bawa bendera segede gaban kan. Dari Himaporta pun juga gitu nggak mau kalah dengan bendera satu kampungnya besar kurang besar gitu kan. Wih, sumpah itu kangen parah dengan situasi dan euforianya gitu kan. Cuman dengan kondisi seperti ini solusi dari aku benar kata Dom gitu. Ada beberapa game yang melibatkan kayak bola kaki di PES, di basket ada NBA 2K namanya. Mungkin itu bisa kalian manfaatkan gitu kan untuk lomba karena e-sport menurut aku udah banyak dan udah biasa gitu kan. Sekedar ML, PUBG itu udah biasa gitu. Mungkin bisa juga Liga NBA 2K gitu bisa, Liga PES juga bisa. Cuman kalau aku ya, aku juga kemarin kan di BEM gitu kan. Yang belum tercapai keinginan aku tuh satu collab sama Atma. Collab sama Atma itu aku juga yang salah sih karena kemarin juga aku di BEM mungkin karena COVID aku juga di Medan sambil kerja jadi beberapa kali hilang di rapat gitu kan. Collab sama Atma itu dengan ngadain lomba band tapi mencangkup ini kan kayak Atma ini kan dia jatuhnya UKM gitu kan. Kita manfaatkan dia Liga BEM antar kampus band se-Indonesia. Itu aku pengen banget kemarin. Jadi si bandnya ini nggak hanya bawa nama bandnya aja, tapi dia bawa nama kampusnya. Gitu. Terkadang kan kalau kemarin kita buat ya udah antar band, mungkin antar SMA segala macam. Nah ini kita buat antar kampus gitu loh. Jadi si bandnya ini bawa nama kampusnya di belakangnya. Jadi ya kita juga bisa mempromosikan kampus kita, mereka juga sebaliknya kayak gitu kan. Itu yang keinginan aku kemarin yang nggak jalan gitu karena kesalahan aku juga sih memang. Jadi kalau diminta solusi ya solusi dari aku itu sama kayak Dom yang lomba NBA 2K tadi game basket, ada lomba PES di bola kaki, terus ada juga ya tadi yang lomba band sama ini lomba pidato se-Indonesia. Soalnya ada salah satu aku pernah baca biografi juniorku ya anak transport. Kalau nggak salah dia itu juara pidato seprovinsi kalau nggak salah sepetra. Pidato apa debat dia gitu kalau nggak salah seprovinsi. Nah, di kampus kita ini sebenarnya banyak talenta-talenta yang bahasa bahasa kerennya itu talenta tersembunyi gitu. Sebenarnya banyak gitu loh. Di Stimlok ini banyak banget mahasiswa yang berprestasi tapi mereka malu untuk
ngeluarinnya gitu loh. Malu untuk menunjukkan aku bisa ini loh, aku bisa ini loh. Dia malu karena memang aksesnya juga gak terlalu besar gitu loh. Padahal dari himpunan, dari BEM itu dia memberi akses yang banyak gitu loh. Udah banyak info dari mereka untuk lomba ini, lomba ini, lomba ini. Cuman ya balik lagi gitu. Entah itu ketutup di telinga mereka, atau malah memang mereka yang nggak pengen gitu. Karena memang wadah dari kampus untuk pelatihan atau segala macam, wadah di kampus kita itu belum dapat. Gitu kan. Karena kan yang bisa kita lihat, nggak hanya dosennya juga, kita juga lagi fokus sama akademiknya gitu loh untuk naikin akreditas. Kan gitu di kampus yang baru ya kita pasti yayasan juga pasti mau naikin akreditas gitu kan. Jadi ada beberapa talenta-talenta itu yang nggak pede dia ngeluarinnya gitu loh. Ya disitulah tugas kita sebagai anggota organisasi untuk mencari talenta-talenta tersembunyi ini ya kayak tugasnya Kang Dom ini mencari talenta-talenta yang wah di bawah-bawah nih. Ya. Yang kayak gitu sih. Itu sih usulan dari aku untuk Liga BEM. Paling kalau ini gue nambahin sore aja sih. Kalau misalnya kalian bisa ngadain, entah kalian udah lulus atau belum di tahun depan. Tahun depan kan kita nggak mungkin, kita udah offline full. Kita coba bakalan di akhir tahun depan, karena Liga BEM setahu gue kan di akhir tahun ya. Di akhir tahun depan, di masa akhir kalian gitu, atau bener-bener sekarang masa akhir nggak tahu. Gue harapnya kalau ke bawahnya, kalau kalian butuh pelatihan yang Surya bilang tadi, pelatihan dari segi futsal, karena yang gue tahu di Stimlok nggak ada sepak bola gede kan, karena nggak ada sepak bola gede sekarang. Di futsal kalau kalian benar-benar niat dan UKM kalian mau maju, kalian bisa nanti bisa hubungin gue tolongin, nanti kita ajain coaching klinik sama pemain-pemain profesional dari futsal. Gue yang bakal datengin di sana. Mantap. Tapi dengan catatan, kalian di situ latihannya jangan setengah hati, dan dijatengin coaching klinik buat kalian. Maksudnya itu juga bisa buat nama BEM atau UKM itu naik. Ya kalian juga harus kayak kita ubah lah mindsetnya. Besok mahasiswa baru masuk, kita coaching klinik pas hari pertama futsal itu, kita hubungin aja. Insya Allah nanti kita datengin beberapa pemain dalam waktu 1 bulan itu bisa 4 atau 5 pemain pro gue datengin di sana buat kalian ke depannya kalau kalian niat. Dan itu kalau offline ya, ditunggu. Boleh banget ya. Saran dari Kang Surya sama Kang Dom, semoga di tahun depan bisa terrealisasi gitu. Kita udah offline, udah bisa Liga BEM gitu kan. Udah punya orang dalam juga kan Kang Dom. Jadi gampang buat ngedatengin pelatih. Oke, terus harapan dari Kang Surya sama Kang Dom nih buat event-event olahraga yang di Stimlok nih kayak Liga BEM atau mungkin e-sport kemarin. Itu gimana Kang harapannya? Entah dari BEM atau dari UKM, pokoknya event-event olahraga deh. Harapan buat kedepannya seperti apa gitu. Mungkin dari Kang Surya dulu deh. Harapan buat aku ya. Mm-mm. Harapan buat liga-liga untuk di kampus kita ini ya pasti segera dilaksanakan lah biar cepat. Amin, Wih, amin. kangen banget ini. COVID kapan habis sih? Cabut napa? Tahun depan kayak udah offline deh. Semoga Iya. ya. Ya, Semoga. ya. Nggak hoax. Terus setelah pandemi selesai, Liga BEM juga terlaksana. Ya, harapannya juga tidak ada clash dari kedua Hokage ini, Porta dan Himagis. Karena sebenarnya gimana ya? Hal-hal yang kayak gitu memang dibutuhkan dalam satu pertandingan memang. Tapi yang berlebihan itu yang nggak baik. Iya, Gitu betul. kan. Terkadang ada beberapa mahasiswa yang provokator gitu kan, lebih-lebihkan gitu. Padahal ya udahlah, kampus kita seucrit gitu loh. Jurusan juga cuma 2 gitu kan. Apa yang harus diributkan gitu kan. Padahal kalau kita bangun kampus gitu, menaikkan prestasi dari segala bidang bersama-sama gitu. Wah, ini keren banget kampus gitu loh.
fasilitas kita udah cukup loh. Dari bidang olahraga aja, ya kampus mana punya alat gym? Cuma harus Steamlock alat gym tuh tengok di gor. Nah, walaupun ditarik-tarik bunyi krek krek krek, tapi paling nggak kita punya. Yang penting punya ya kan. Iya, iya nggak kita punya. Coba tanya kampus lain punya alat gym nggak punya kan? Kami punya. Walaupun bunyi assalamualaikum, ya kan? Nah, tidaknya kita punya. Makanya aku bilang, Liga BEM nanti berjalan, ya janganlah ada clash lagi, kita saling support. Karena olahraga itu menyatukan dari segala umat, menyatukan segala penjuru gitu. Kita juga saudara, saling support, saling bantu, tim gitu loh, happy-happy. Ya clash-clash sedikit dibutuhkan lah untuk keseruan event gitu. Harapan terbesar aku itu sih, segera berjalan. Amin. Kuliah kita juga segera dimulai tatap mukanya. Pandemik juga saya sudah yakin sebenarnya sudah selesai. Meja yang belum pas untuk melakukan tatap muka. Baik-baiklah buat Steamlock itu aja. Amin. Semoga tahun depan semuanya sudah normal kembali. Buat Kang Dong, gimana harapannya, Kang? Amin. Harapan yang pertama, kita offline dulu deh. Yang jelas itu, karena lo mau punya harapan kayak gimana kalau nggak offline sama juga harapan palsu. Ya, Iya. udah cukup lah harapan palsu, kita cari yang pasti aja. Kita doain. Kayaknya sih udah sih. Menurut gue 2022 tuh si Covid udah beli tiket buat balik ke sana. Udah balik ke bulan Wuhan Maret, ya? di bulan April kayaknya Covid udah balik ke Wuhan nih. Udah beli tiket kemarin, dipergi-pergi. Nah, jadi yang pertama menurut gua kita buat event, maksudnya Disna Natalis kayaknya lebih dulu daripada, setahu gue ya lebih dahulu daripada Liga BEM. Pertama, kita buat event yang bisa memeriahkan benar-benar sesekali kalian keluar, jangan gengsi dulu, jangan cuma di Liga BEM 2 prodi, 2 himpunan itu saling gengsi. Coba sekarang gengsi-gengsinya kalian ubah dari juara kayak, ayo siapa yang benar-benar berani dana gede-gedean buat ngadain acara event di kampus, kalian himpunan paling kaya, kalian himpunan paling terpopuler. Jangan sekarang juara jadi yang terpopuler, basi. Kumpulin duitnya buat kampus, maksudnya kumpulin duitnya buat event, siapa yang paling kaya, kalian benar-benar paling keren. Itu. Saran gue yang pertama, doa gue, harapan gue, kalian buat satu gebrakan dari, ya kita tahu Disna Natalis di Steamlock belum pernah semeriah, benar-benar meriah banget. Kita harus buat satu event Disna Natalis atau apapun itu yang berhubungan dengan musik atau apapun, ngundang orang luar atau ngundang artis luar. Itu yang paling pertama kalian harus kalian push. Harapannya semoga bisa beberapa musisi-musisi terkenal dari situ. Kalau misalnya kalian udah bisa datengin di situ, kedua balik dari Liga BEM. Liga BEM kita jangan lagi gengsi antar 2 prodi, tapi saat lu jadi juara, cuman di dalam doang taunya. Sekarang ubah gengsi lu di dalam boleh jago, di luar juga harus jago. Percuma lu di dalam jago, di luar enggak. Sekarang gengsi lu kayak nggak usah jauh-jauh deh, ke tetangga aja dulu. Sering-seringin adain match bareng tetangga atau adain sparring. Kalau kalian masih di bawah tetangga, ya gimana mau gengsi? Apalagi keluar. Nah itu. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian bisa sukses di olahraga, Liga BEM besok, harapan gua dan ini cita-cita gua ya, kita buat benar-benar Liga BEM jadi liga yang paling beda. Jadi Liga BEM itu dipanjangin di 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan ya. Kalau bisa 3 bulan sih. 2 bulan itu kalian internal, 3 bulan itu kalian undang tetangga, kayak Polban, Poltek Pos, atau TDC, kalian undang di semua mata olahraga yang ada di UKM kayak basket, futsal. Kita adu. Pemain-pemain terbaik dari 2 prodi ya kita adu. Liga BEM sesungguhnya ya Liga BEM antar juara. Jadi kita siapin juara 1 dan juara 2 buat ngadu juara 1 dan juara 2 dari prodi-prodi sebelah. Itu gengsi kalian harus harus dinaikin di situ, daripada kalian cuma 2 prodi, cuman ya ampun piala segede apa sih?
Sama piala burung juga gedean piala burung. Yang segini nih, ya kan? Nah, mending kalian ubah mindsetnya jadi pokoknya harus kalian, kita rival bukan di dalam tapi kita rival di luar. Gitu. Jangan cuman jago kandang doang. Itu sih saran gue. Dan doa gue ya, semoga Steamlock bisa ngundang siapa gitu. Kayak kemarin kan Hima Portas tahu gue bisa ngundang di Dago kan. Bisa ngundang-ngundang musisi-musisi terkenal. Oh iya. Pokoknya kan offline dulu kan, yang penting Offline dulu. Iya. Kalau nggak offline ya duitnya nggak ada, ya nggak? Susah juga sih. Iya, benar. Ya udah. Oke, buat Kang Dom sama Kang Surya. Selanjutnya Sedina. Nah, kan Kang Don sama Kang Surya dulunya tuh pernah di BEM kan ya, berarti dengan kementerian yang berbeda. Kesan dan pesan dong selama menjabat di BEM di periode sebelumnya, sama harapannya buat BEM ke depannya gimana? Dari tadi yang jawab pertama siapa ya? Kang Surya. Ya udah, sekarang Kang Dom. Gue di BEM itu kebetulan berapa periode sih deh? Dua ya? Gue 2 kali di 2 divisi yang berbeda. Harapannya buat BEM, kalian jangan selalu berlindung di bawah nama kampus. Itu yang pertama. Kalian harus bisa mandiri, kalian harus bisa kreatif. Kenapa gue bilang mandiri? Menurut gue sampai sekarang BEM kita tuh belum berani menunjukkan keluar jati dirinya. Jadi kemarin gue berharap dari angkatannya Surya bisa nunjukin, karena dari segi komposisi gue udah yakin. Tiba-tiba ada pandemi, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang di masa ini kalian mungkin, ya ini kalian sebentar lagi akan berakhir juga. Gue berharap calon penerus kalian bisa melanjutin tradisi. Dulu gue waktu zamannya Kamufli itu udah membangun relasi. Waktu zamannya Kang Davi itu gue bener-bener up keluar banget. Gue totalitas banget waktu itu buat BEM. Tapi sekarang kemarin yang harusnya klimaksnya bener-benernya harus di angkatannya Kang Surya, tapi kehalang pandemi. Di situ kalian yang harus melanjutkan. Dan kalian kemarin 2 tahun ke belakang itu udah bagus. Udah mulai banyak yang kenal Steamlock itu di mana sih? Steamlock itu apa sih? Kalian udah mulai bagus. Tapi kalau misalnya regenerasi kalian tidak melanjutkan itu dan memulai lagi dari nol, itu sama juga bohong dong. Kita yang dulu-dulu. Yang jelas pertama kalian harus mandiri dan kalian harus berani. Dan kalian jangan buat masalah di dalam. Lebih baik kalian punya istilah kata lebih baik jadi kucing di kandang tapi jadi macan di luar. Kang Surya mungkin ngerti maksudnya itu karena dia pernah mengikuti salah satu event yang waktu itu gue bawahin, dan orang-orang tahu Steamlock pernah kayak gitu. Steamlock pernah jadi macan di luar tapi cuma jadi kucing di dalam. Itu aja. Dari Kang Surya? Aku ya nggak ada, karena jalani BEM kemarin cuma 2 bulan. Habis itu pandemik gitu kan. Padahal gini loh, 2-3 bulan lah. Kemarin tuh jujur ya balik lagi sih, aku yang salah. Cuman di awal sebelum pandemik ini konsep udah mateng banget di Menko 2. Ini aku cerita di Menko 2 aja ya, kalian nggak tahu. Ini konsep di Menko 2 udah mateng banget. Dari Sosnak, dari Menpora, terus satu lagi apa gue lupa. Senbut. Parah lu gak disebut. Iya, sama Senbut. Astagfirullah, sorry. Sama Senbut. Nah, ini konsep udah mateng banget. Karena aku selalu nekankan ke 3 kementerian ini gini. Gak usah terlalu buat yang mewah, kita buat yang sederhana, asal jadi. Gitu loh. Asal berkesan buat kampus gitu loh. Gak usah yang terlalu mewah. Kita buat yang sederhana, asal berkesan buat kampus. Karena aku masuk BEM nih, kulihat juga background ke belakang,
gitu loh. Peminat masa kita ini sedikit gitu setiap kita buat event di BEM. Sangat sedikit. Jadi selalu ketekankan ketiga kementerian ini, ayo kita buat hal yang kecil, tapi ini mahasiswa semua ini respect ke apa yang kita buat. Gimana caranya itu tantangan kita gitu. Kita nggak perlu buat yang wah kali, gede-gede ini kita buat ini, kita ngundang ini segala macam bla 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 bla. Tapi mahasiswa kita malah nggak respect gitu loh. Malah nganggap kita nggak ada gitu loh. Lebih baik kita buat hal yang kecil tapi ngena di hati mereka. Dan buat mereka jadi respect sama kita gitu loh. Itu yang aku selalu tekankan ketiga kementerian ini gitu. Dan kemarin udah kita buat nih. Konsep semua udah ada ini dari tiga kementerian ini bakal buat satu hal yang bakal yakin lah ini bakal dapat respect dari mahasiswa. Gitu loh. Dari awal kami menjabat udah start konsep udah buat semua udah jadi, datanglah negara api menyerang. COVID melanda. COVID melanda kan, buyarlah semuanya. Kita balik ke daerah masing-masing. Saya balik dan ternyata saya harus bekerja di sini, jadi saya pun ya hilang timbul juga di BEM gitu loh. Jadi kesannya itu sedikit banget gitu loh. Bisa dibilang disayangkan lah gitu kan. Bener kata Dom gitu loh. Padahal jujur dari saya pribadi pun saya pede gitu loh. Wah ini kayaknya BEM ini bagus nih. Periode ini bagus nih. Karena di setiap kementerian, Kang Sultan sama Teh Gita itu memplotkan ada ibaratnya ada motornya gitu loh. Dari setiap kementerian ada motornya nih. Kementerian ini si A, kementerian ini si B, kementerian ini si C. Ada motornya gitu loh. Jadi bisa nih kita maju sama-sama asal memang saling support gitu loh. Kita udah mulai membuat pondasi yang baik, ternyata ya itu pandemik pun datang gitu loh. Pandemik Dari yang datang. awalnya libur 2 minggu jadi 2 Iya, tahun. nah libur 2 minggu jadi 3 tahun. Wah, cium katanya kan. Apa nih ngambo? Itu kayak yang ya disayangkan banget lah gitu loh. Cuman alhamdulillahnya berakhir jabatan kami turun di kalian-kalian selanjutnya ide-idenya itu mulai makin banyak gitu, memanfaatkan peluang dengan event-event yang sosial media gitu loh. Tetap dengan moto untuk memperkenalkan BEM dan kampus gitu kan. Baik, bagus gitu. Tinggal sedikit lagi lah ini kita menuju kemenangan ya. Lebaran ya? Bahasanya kan gitu kan. Sedikit lagi menuju kemenangan. Menang atas pandemik ini kayaknya gitu biar kita tatap muka gitu kan. Jadi ditanya kesannya nggak ada. Sedih banget Tom. Sedih banget ya. Ketua BEM sekarang siapa sih? Egana kan ya? Kenapa Kang? Ketua BEM ini sekarang siapa sih? Egana. Oh, Egana. karena kalau menurut gua Egana. kenapa tadi dibilang harapan ya? Bener kalau dibilang sedih mah sedih. Emang BEM angkatannya Surya. Nggak kerja apa-apa. Ngerasain apa-apa juga enggak dia. Pernah sekali cuman makrab doang ya Kang awal-awal waktu itu. Oh iya, itu event paling gede kami. Itu kesan berarti ada kesannya kan? Ada kesannya di makrab. Makrab. Ada kesan di makrab, tukar-tukaran kado, cuman cerita itu aja lah jadinya. Iya sih. Malu aku. Kalau makrab langsung libur ya Kang, 2 tahun. Nah, 2 minggu. Iya, beres. 2 minggu. 2 minggu ya 2 Beres tahun. Ya itu kita beres makrab ada cuti bersama kita 2 minggu. Cuman keenaan cuti jadi 3 tahun. Iya. Ya pesan buat BEM sekarang kalian lebih kompak lagi, saling support. Mungkin di setiap rapat itu kalau dari aku ya ada beberapa part mungkin yang harus formal, ada beberapa part yang mungkin hanya menceritakan keluh kesah. Itu penting loh. Karena di kondisi ini kalian kerja yang hanya menggunakan HP
online, jenuh gitu kan. Ya, terkadang kita rapat nih betul, apa nih keluhanmu? Gimana nih pendapatmu? Lebih enak gitu pendekatan lebih hati ke hati. Wah, ya asik. Perlu itu terkadang. Iya, benar. Jadi pesannya mungkin kalian lebih kompak, lebih semangat lagi, lebih banyak lagi ide-ide yang kalian keluarkan yang wah gitu, yang tidak disangka-sangka. Oh ternyata BEM bisa ya gitu. Wah ternyata BEM gini ya. Nah, pokoknya ya lebih bagus lah pastinya yang diharapkan. Pokoknya kalian jangan kerja 2 bulan doang ya. Gak kelihatan apa-apa. Kerja kok ya 2 bulan juga makrab. Akrab aja ya. Akrab aja. Ya pokoknya semoga ya Surya, kita mah berharap mah ke belakangnya kalian bisa lebih sukses, kalian bisa lebih garang lah, karena kemarin tuh jujur dari angkatannya Surya nanya ke angkatan atas tuh kayak ke gua dan sebagainya macam itu, waktu itu ada beberapa apa yang harus di mereka udah nyiapin senjatanya, pengen maju, ada tamu dari luar, nggak balik-balik. Nah, itu dia. Benar. Ya, mungkin buat angkatan 2020-2021 Stimlok yang lagi nonton podcast ini kan, siapa tahu menjadi generasi berikutnya BEM gitu. Nah, semoga saran dari Kang Surya sama Kang Dom bisa kalian lakuin kayak gitu. Ditonton dari awal sampai habis. Harus. Buat BEM lebih gaul dan modern. Yes. Jangan lama. Tradisi lama tinggalin aja. Bisa dikenal sama seluruh kampus di Indonesia gitu kan. Iya, lewat Surya. Oke nih Kang, sebelum kita ke penutupan nih, aku mau tanya satu lagi dong Kang. Katanya kita udah bahas kampus, udah bahas apa. Kita balik lagi ke olahraga nih. Ya. Menurut Kang Dom sama Kang Surya, tips olahraga sama motivasi biar kita tuh nggak males-malesan buat olahraga itu apa? Kang Dom dulu. Boleh Kang jawab. Tips buat olahraga dulu kan? Iya, biar kita nggak males-males gitu belajar. Males-males apa olahraga? Tips olahraga sama motivasi biar kita nggak malas. Oke, satu dulu tipsnya ya. Tipsnya ada 2. Yang pertama, kalau olahraga itu lu punya pasangan apa lu nggak punya pasangan. Kalau lu nggak punya pasangan, olahraganya gini. Lu kalau olahraga, lu lari, pasti rame sekarang nih. Lu bisa kenalan sama orang, lu bisa dapet yang lain-lain. Ya kan? Bisa jadi semangat lu sendiri. Iya. Kalau yang kedua, kalau lu punya pasangan, cari pasangan yang bisa ngedukung lu buat olahraga. Kalau dia bisa ngertiin lu olahraga dan dia mau join buat workout lu atau dia mau join buat olahraga lu bakalan kerasa capek. Kalau misalnya bikin emosi gitu kan nguras tenaga itu. Bukan olahraga ya? Beda. Itu emosi mah kurang-kurangin deh. Ketua ntar kayak sebelah dong. Enggak kan itu. Intinya mood lu yang bisa buat olahraga lu itu lebih enak. Terus teman-teman lu yang bisa ngeyakinin olahraga lu itu benar. Okay. Pokoknya olahraga tuh harus ada tujuan. Tujuannya kalau gue pribadi gue olahraga gue nyari kenalan. Gue mau olahraga gue nyari kenalan. Karena gue yang posisi olahraga sendiri gak berdua. Gue olahraga sendiri jadi lebih baik gue mencari teman buat olahraga. Kalau motivasi buat olahraga, emang sekarang orang perut buncit atau orang gendut itu lebih banyak lebih jadi idola. Oh, gue kirain lebih seksi. Enggak dong, lebih jadi idola, lebih jadi primadona. Tapi kalau misalnya lu gendut tapi lu nggak bisa olahraga, itu percuma juga. Olahraga itu kalau misalnya lu iniin kan bisa, yang tadi gue bilang bisa menghasilkan. Lu nggak apa-apa buncit, asalkan buncit itu keker dan bisa buat dompet lu juga keker juga. Gitu aja. Lu cari cuan lu bisa dari olahraga, motivasi lu. Kalau misalnya lu olahraga, lu bisa ngasilin duit lu banyak, lu mau beli apa aja, lu mau ngapain aja bisa. Kalau lu nggak olahraga, ya lu bisa
udah gampang kena penyakit, lu bisa gampang kena yang lain-lain, kantong kering juga bisa karena nggak bisa olahraga. Olahraga tuh murah kok, paling cuma 2.000 paling mahal buat bayar parkir. Gratis juga bisa kan kalau jogging keliling rumah mah? Juga bisa jogging keliling rumah gitu. Gratis. Oke, berarti motivasi dari Kang Dom. Motivasi dari gua, jadikan sesuatu yang lu inginkan menjadi tujuan. Idolain olahraga lu. Lu idolain aja. Lu mau olahraga sama Maria Vania nggak apa-apa. Namanya idola. Iya. Biar semangat, kan? Iya. Anak lu dong. Bukan. Kang Dom kalau nggak ketemu udah punya anak nih. Enggak. Gue kaget tiba-tiba nongol. Iya. Oke, kalau Kang Surya Kang, tips dan motivasi Tips nih. ya. Tips Kalau dulu. dari aku ya simpel sih. Rubah pandangan. Itu aja. Ubah pandangan. Ya, karena gini loh. Kalau olahraga kalian mencari tubuh bagus, itu salah besar. Itu pasti mager. Aku mau olahraga lah, atau aku mau gym biar bagus badanku, biar keren segala macam gini. Itu salah besar. Nol besar. Pandangan kalian cukup sehat. Itu aja. Karena sehatnya kalian pasti bagus badan kalian. Badan bagus belum tentu sehat. Itu dia. Benar. Gitu loh. Karena ya kita olahraga ini biar apa? Biar sehat, bukan cari badan bagus gitu loh. Lu sebagus-bagus badan lu kayak ade rai, kakak rai, abang rai segala macam. Tapi kalau lu dalamnya sakit percuma. Gitu loh. Cukup rubah pandanganmu, itu aja. Aku mau olahraga lah, aku mau cari sehat. Sehat kamu pasti bagus badan. Itu aja. Nggak perlu ribet-ribet lah. Aku mau olahraga atau enggak aku mau jogging lah biar kurus. Nah, itu sebetulnya salah. Itu pandangan yang salah sebetulnya. Kalau menurutku, karena gini loh, aku dapat kata-kata ini dari salah satu trainer aku di gym gitu loh. Dia yang bilang kita dia nanya sama aku dulu. Sur, kau nge-gym ini nyari apa? Pandanganku dulu ya, aku pengen badan bagus gitu loh. Biar keren, biar pakai baju ketat segala macam kan gitu. Terus dia bilang, salah besar kau kata dia. Kenapa gitu bang? Sekarang gini, badanmu sebagus apapun, kalau nggak sehat buat apa? Tapi kalau kau nge-gym, kau olahraga, badanmu sehat, otomatis badanmu pasti bagus. Dan itu nggak akan bisa diungkir. Kalau kita sehat, kita sering olahraga, pasti badannya juga bagus. Jadi tipsnya itu. Rubah pola pikir aja sih. Itu aja. Ubah mindset ya. Ya, benar. Sehat. Jangan. Salah. Jangan sehat. Jangan. Gimana? Bahagia. Itu pasti sehat. Iya. Tapi motivasi yang paling melecut kalau misalnya menurut gua ya, kalau misalnya ini yang kita ngomong pedesnya ya, kalau misalnya badannya gede kayak gua dulu tuh, tau nggak satu motivasi yang paling melecut buat kalian yang punya badan gede atau yang nggak kuat olahraga? Apa Kang? Minta katain nama, biasanya lebih baik lu dikatain sama orang terdekat lu atau lu dikatain sama orang yang lu idolain. Itu secara nggak sengaja nih mindset lu berubah. Gue harus sehat, gue bisa lebih sehat dari dia, gue bisa lebih istilah kata kalau Surya dulu badannya gue akuin kan dia keker banget, ya kan? Itu mungkin dulu dia sakit hati dibilang orang gendut atau gimana, biasanya kayak gitu. Itu nggak bakalan ada capeknya lo olahraga, karena lo mau menunjukin gue bisa sehat, lebih sehat dari dia. Coba buat kalian-kalian yang punya berat badan, katanya aduh pengen kurus, mendingan kalian minta katain siapa itu yang kalian idolain, bilang lu gendut gitu. Jadi motivasi ya nanti. Ya, sedikit tambahan, kuncinya itu lu bawa have fun, jangan jadiin beban. Nah, kalau lu jadiin beban itu pasti mager. Pasti percayalah, ngerjainnya paling keras seminggu atau 2 minggu, beres itu mager. Sehari aja, ibaratnya kalian lakuin ini tiap hari. Sehari aja kalian nggak ngelakuin, besoknya kayak enakan lah. Hampir besok aja dah. Iya, Besok ditunda-tunda aja Kang. dah. Benar-benar. Iya, pasti ditunda-tunda gitu loh. Karena apa? Kalian bikin jadi beban gitu loh. Makanya tadi balik lagi ke pertanyaan kalian yang di awal. Ini nyambung. Balik lagi ke pertanyaan yang di awal. Olahraga itu nggak perlu keras. Sedikit asal rutin itu perlu. Nah, kalau kalian lakuin tiap hari dengan pola jam sekian A, jam sekian B, jam sekian C, ya sehari 2-3 hari seminggu mungkin bertahan gitu loh.
hari ke-8 kan kita nggak tahu. Lebih baik kan sedikit asal rutin. Makanya ada pepatah sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Bukit. Nah, Oh, betul. ya. Oke. Ini juga tips buat kalian. Kalau gua waktu itu, kalian bakalan tahu ada dokter di timnas, dokter fisiknya bilang, benar kata Surya, olahraga itu sedikit aja, jangan banyak-banyak. Yang kalian harus jaga itu pola makan. Yes. Pola tidur juga nggak, Kang? Pola tidur juga. Lu mau olahraga, kalau lu kurang tidur, badan lu bisa, tapi jantung lu nggak bakalan kuat. Muka lu yang ada bakalan berpengaruh. Kalian kalau misalnya ini yang nonton nanti, kalian pengen, aduh badan gue gini nih, tapi pengen sehat, kayak di belakang Surya, tapi mager nih kalau workout. Saran gue, ubah pola makan lu. Jadi makan sayur dan sebagainya macam itu jelas lah. Kalau yang nggak suka sayur, mungkin kalian bisa ganti apa gitu yang kukus-kukusan. Dan yang paling penting, kalau lo olahraga, kurangin gorengan. Waduh, kurangin gorengan. Bisa diganti dengan yang panggang. Boleh ada satu hari misalnya Surya ini gua kasih lu workout seminggu gini. Ya lu colong aja dari seminggu. Tapi benar ya, mindset kalian harus diubah. Sehari ya sehari nyolongnya, jangan sehari nanti seminggu kalian. Jangan juga bohong. Jadi kalau misalnya kalian mau cheat day, ya udah cheat day satu hari. Benar-benar manfaatin cheat day itu dari kalian bangun tidur sampai kalian nanti tidur. Itu kalian, ya itu kalau lu suka gorengan ya lu makan lah itu gorengan sampai panas dalam, ya terserah kalian. Tapi kalau misalnya lu udah waktunya diet lagi, ya diet paling sehat itu cuman lu minum air putih, lu kurangin gorengan. Bukan ngilangin ya, kurangin. Cerita tentang diet, nih gue ada tips buat yang diet. Nah, buat teman-teman yang cewek-cewek deh biasanya kan. Iya, buat teman-teman yang nonton. Nah, ini ada tips diet sedikit. Jadi, dulu berat badanku pernah sampai 128. Pernah dulu sampai 128. Dalam 8 bulan bisa nurunin 50 kilo aku dulu. Jadi gini, tips buat yang diet, makan tetap makan. Cuman apa yang kita makan yang kita ubah. Jadi gini, terkadang orang diet, banyak tuh, nggak mau makan, aku diet, nggak mau ini, aku diet. Itu menurut aku pola yang salah gitu loh. Ini kita tetap makan gitu loh, tetap makan. Nasi juga tetap makan gitu. Tapi dengan porsi yang berbeda gitu. Aku pernah baca, nasi itu kan kadar gulanya tinggi. Nasi panas itu gulanya gula jahat. Nasi panas tuh gulanya gula jahat gitu loh. Jadi pernah aku baca kalau kata dia tuh makan itu kalau kita lagi di porsi diet, makan nasi dingin itu membantu pencernaan katanya. Cuman aku lakuin sih emang bener sih, makanya terkadang kita habis makan nasi hangat pasti ngantuk. Karena kadar gulanya tinggi. Gitu loh. Jadi untuk teman-teman nanti yang bakal diet, coba konsumsi ini tips dari aku ya. Untuk pagi, pengganti kalian sarapan nih, telur ayam kampung setengah matang, 2 butir, pakai air jahe sama madu itu penting. Sangat-sangat penting. Itu oke loh. Itu bisa gantiin nasi loh. Kalian makan itu 2 butir, bisa kalian kenyang sampai jam 3 sore. Karena kalian dapat seratnya dari si telur tadi, kalian dapat tenaga bisa dari jahe, dari madu tadi. Itu bisa kenyang bisa sampai jam 3 gitu loh. Nanti malam mau tidur, tekan lagi 1 butir. Nah, di sela-sela tadi siang sampai sore, makan aja tetap nasi gitu loh. Tapi banyakin sayurnya, banyakin lauk kalau bisa. Banyakin lauk daripada nasi. Nasi jahat ini. Musuh sebenarnya. Kalau untuk orang diet, nasi itu musuh sebenarnya. Untuk orang diet. Jadi nasi panas, baru tahu loh, nasi panas itu ternyata gula jahat ya? Iya, aku pernah baca dan itu udah aku terapin, serius. Itu aku terapin. Jadi nasi panas itu, makanya kenapa kalau kita habis makan nasi, apalagi nasi hangat, pasti beres makan ngantuk. Iya, ngantuk. Karena kadar gulanya tinggi gitu loh. Karena kadar gulanya tinggi. Dan itu setelah aku terapin
alhamdulillahnya enak gitu loh. Enak aja yang tadi biasanya habis makan ngantuk nih bawaannya pengen rebahan aja nih. Iya, Sampai iya. megang HP kan gitu. Iya. Jadi setelah aku terapin juga dengan pola makan yang seperti itu, alhamdulillah lancar gitu loh, enak gitu. Badan juga stabil gitu, pencernaan juga oke gitu loh. Makanya bener yang dibilang Dom juga, tipis-tipis olahraga, asal pola makan dan pola istirahat kalian atur. Sekuat-kuatnya kalian diet, kalau pola istirahat kalian berantakan, wah itu hancur. Nggak akan bisa gitu loh. Nggak akan bisa. Diet itu diawali dengan pola istirahat. Pola istirahat kalian udah lancar, tidur kalian udah teratur gitu loh. Tidur jam 10, bangun jam 5, atau bangun jam 6 itu udah standar lah. Kang Surya banget itu. Waduh, Zaman gila. kuliah. Wah, mustahil. Jam 10 malam baru keluar kosan kali ya. Jam 10 baru keluar kosan ke SM. Oh, ke SM ya? Iya, baik SM. SM dong. SM. Itu gue sama Surya dulu waktu zaman di sana. Jadi tuh, Sehat, makanya gue sekarang sama Surya. jadi itu pola istirahat itu diutamakan buat teman-teman yang sedang diet. Terus semangat olahraganya, jangan, kalau untuk diet nggak perlu olahraga yang berat sih. Kalian lakuin aja olahraga sehari itu 30 sampai 45 menit itu udah cukup untuk diet. Oh, Itu sangat-sangat sudah cukup. Apalagi kalian lakuinnya itu di pagi. Karena metabolisme tubuh di pagi itu sedang malas-malasnya. Gitu. Saat kalian paksa bekerja, dia akan 2 kali lipat untuk membakar. Nah, itu dia. Saat kalian paksa bekerja, dia akan 2 kali lipat membakar. Jadi untuk teman-teman yang diet, menurut aku lebih baik kalian olahraga di pagi. Gitu loh. Bangun tidur nih. Langsung ya Kang jogging. Iya, cuci muka, sikat gigi. Oh, udah sekedar workout di rumah kan, main skipping, dapat 1000, sit up. Nah, itu dah. Beres itu baru mau tekan buah kan. Ya sekedar buah gitu kan untuk nambah nutrisi, sayur-sayur rebus-rebusan. Wah, hidup sehat. Sepertinya pola kehidupan Kang Surya sama Kang Dom ini sehat banget ya Teh Dina. Waduh, itu yang kalian tahu. waduh. Jauh banget gitu, jauh banget sama Oh dia, gini, gitu. ini gue punya tips yang paling gampang deh buat lo yang bingung katanya pengen diet nasi yang sebagai macam. Lo kalau nggak percaya lo bisa dicoba. Lo ada piring itu 3/4 sama piring itu gede kan, ada 2 tuh. Ya kan? Mindset kalian gampang banget ubah. Kalian mau kenyang tapi dengan porsi makan yang sama aja. Kalau kalian nggak percaya, piring yang 3/4 ini kalian isi full. Nanti kalau kalian pindah ke piring yang lebih besar, dia cuma sedikit kan. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian makan yang piring ini dengan makan yang piring ini dengan takaran sama, maksudnya di hari yang beda atau kayak gimana, dengan keadaan kosong, perut kalian bakalan cepat kenyang dengan ngelihat piring yang penuh. Kalau kalian susah bedain gitu, ganti aja piring lu jadi piring yang lebih kecilan dikit lah. Kalau lu mindsetnya langsung wah kenyang nih. Iya. Lu gila nih, penuh nih. Kalau lu jadi piring yang gede, lu bakal mikir, tadi kan gue masih dikit, tambah dikit lagi deh. Nambah. Kalau lu udah ngeliat yang banyak, aduh tadi gue banyak banget, kenyang. Mana lauknya udah ini. Banyakin lauk aja. Kalau lu udah ngeliat, kalau orang-orang, lu bisa lihat rata-rata orang-orang tuh yang diet makan sukanya pakai piring kecil. Ya itu, karena otak kita kalau udah ngeliat, wah ini penuh, sampai perut pikirannya udah segitu bakalan kenyang. Kalau misalnya lu pindahin ke piring yang lebih gede, wah ini cuma segini, gue masih bisa nambah nasi, bisa nambah ayam, nambah gorengan, makan 5 bayar 2 kayak Surya waktu di SM. Itu gara-gara apa? Gara-gara mindset. Aku lagi yang kena. Jadi cara paling cepat kalau misalnya Dina atau Depin pengen lebih cepat tapi mikir kalau kayak gitu ribet. Ini kalau kebangetan, kalau lu nggak bisa, lu cuma ganti piring lu doang. Nggak ada piring, kebangetan sih lu pakai gelasnya makan. Bisa dicoba nanti malam. Tinggal lu jadi bisa dicoba itu. Lu ganti piring lu yang biasa lu makan segini sama lu makan segitu. Yang dikit tapi piringnya penuh.
Yakin, langsung kenyang. Coba kalau nggak percaya. Tapi jangan suka ngumpetin gorengan di dalam nasi ya. Tuh, senyum kan dia karena udah berpengalaman. Kena lagi. Astagfirullahaladzim. Udah ya, jadi Kang Surya itu aja tadi motivasinya ya? Ya. Oke, dan Kang Dom juga cukup, Kang? Cukup banget sih. Semoga pada diet ya. Gue tuh kalau mau diet tuh kadang mikir, aduh besok deh kayak gitu terus. Nah, itu dia. Nah, Makanya bener itu tadi dia. kan. Kalau diet itu pikirannya. Jelek banget mindsetnya, udah Diajak lari pagi aja dibangunin, udah bangun nih Kang, tidur lagi. Tidur lagi. Itu dia lari dari dalam mimpinya, dia lari. Iya. Capek, udah mimpi capek, dia lari. udah Udah capek banget itu. Bangun-bangun udah keringatan itu. Iya. Itu Rupanya mimpi. mati listrik kepanasan. Lu kalau lagi kayak gini olahraga paling gampang ya, Sir? Lu biasain deh kalau misalnya yang rumahnya tinggi atau apa, biasain jalan sendiri deh. Dan biasain jadi orang pelupa, lu naruh barang lu di sana, aduh gue balik lagi. Gak boleh makiran, ntar lu balik lagi. Ntar secara gak sadar lu jalan juga ini. Terus biasain, kalau gue dulu mindsetnya jelek sih. Bensin gue rada habisin, jadi kesana gue jalan deh. Bensin habis, irit. Gue jalan, lama-lama kebiasaan. Jadi gak capek, itu aja. Coba Devin mungkin dari kampus ke rumah jalan ya. Pingsan sih Pak kayaknya ya. Bukan sehat lagi gue. Mati ntar gue di jalan. Oke, udah deh. Kesimpulan dari podcast yang udah kita omongin dari tadi nih, perbincangannya itu yang pertama, di masa pandemi kita harus tetap olahraga. Entah itu olahraga kecil-kecilan aja, workout, jogging-jogging, keliling rumah juga itu udah olahraga ya, Kang. Ya, Terus pokoknya tetap pada kapasitas diri sendiri lah, jangan terlalu maksain gitu. Terus mindsetnya diubah guys, jangan mindset apa tadi badan gue mau bagus gitu, tapi sehat sama bahagia. Karena kalau udah bahagia pasti sehat, kalau sehat udah pasti bahagia gitu. Terus yang terakhir offline, semoga tahun depan kita udah bisa offline, jadi semua amin. kegiatan event kampus udah bisa dilaksanain offline. Ya Allah, amin ya Allah. Pengen konser gitu kan. Ya ini nunggu Hokage 7 turun ini. Kenapa Kang? Nunggu Hokage 7 turun, pandemi baru selesai. Kirain Hokage yang lain, Sur. Yaudah deh, udah jam 4 lebih juga nih, kita langsung ke penutupan aja. Makasih juga buat Kang Dom, Kang Surya yang udah nyempetin waktu sama-sama. nih. Sama kita nih, sama aku sama Dina. Semoga tetap sehat terus, jaga kesehatan, tetap amin. Ya, Kalian terus juga. salam buat siapa? Si Nero siapa namanya? Numero Kenichi. Ya, Kenichi, semoga rumahnya yang kebanjiran cepat surut ya. Amin. Oh iya, dia banjir ya? Di mana? Dia kebanjiran. Dia malah ngechat gue, maaf ya Kang, gue nggak bisa soalnya kebanjiran rumah gue. Kasihan kan. Kasihan dia kebanjiran. Kalau di Medan PPKM udah level berapa, Kang? Di Medan emang ada COVID ya? Biasa ya di Medan. Nggak berasa COVID di sini. Ada COVID. Iya, nggak berasa di COVID di sini. Selo-selo aja. Keluar ada COVID Medan, ya? Kan? Oke, yaudah makasih ya Kang Surya, Kang Dom udah sama-sama. Semoga ntar kita bisa ketemu di podcast sport berikutnya ya. Oke, siap. Undang ini dong, undang bintang tamu yang lebih terkenal dong. Boleh. Sampai ini ke menterinya ya, ke Pian. Gue kurang terkenal apa dong? Anda udah centang biru? Saya udah. Saya tidak Kang Dom, ntar aku mau salam ke Zahmus dong, Kang. Boleh nggak? Boleh, nanti gue chat deh. Besok gue ketemu sama dia kok. Besok gue latihan bareng. Ya. Yaudah. Makasih juga ya teman-teman yang udah nonton di podcast ini. Semoga kalian mengambil hikmahnya, mengambil ilmunya yang udah kita omongin tadi gitu. Oke, aku Devinta Mananur Pratiwi sebagai moderator 2 dan rekan aku Dina Soraya sebagai moderator 1. pamit undur diri. Bye-bye. Dadah semua. Bye.